Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan dan diberikan kemudahan dalam menjalaninya. Pada minggu kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nova Rizkyawati, Fitria Hoirunisa, dan Dia Misliah akan membahas mengenai trigonometri. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengukuran sudut. Dalam pengukuran sudut, terdapat dua ukuran yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu ukuran derajat. Ukuran derajat disimbolkan dengan bulatan kecil di bagian atas. Sudut satu putaran penuh, jika dihitung oleh satuan derajat, maka ukurannya adalah 360 derajat. Ukuran kedua dalam pengukuran sudut yaitu radian. Dituliskan rad. 1 radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat theta yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Kita ambil contoh pada gambar berikut ini. Sudut AOB kita namakan dengan sudut theta. Terlihat dengan jelas bahwasannya panjang busur AB yaitu sama dengan panjang OA dan panjang OB sepanjang jari-jari. Maka theta di sini dinamakan 1 radian. Untuk mengkonversi derajat ke radian, maka kita mengalihkannya dengan pi per 180 derajat radian. Sedangkan untuk mengkonversi radian ke derajat, kita mengalihkan sudut yang diketahui dengan 180 derajat per pi radian. Contohnya, nomor 1. Jika 90 derajat diubah ke bentuk satuan radian, maka 90 derajat dikalikan pi per 180 derajat radian. Sehingga ditemukan hasilnya bahwa 90 derajat sama dengan setengah pi radian. Yang kedua, jika diketahui 3/4 pi radian dan diubah menjadi satuan derajat, kita mengalihkannya dengan 180 derajat per pi radian. Sehingga dihasilkan bahwasannya 3/4 pi radian sama dengan 135 derajat. Selanjutnya, pembahasan mengenai perbandingan trigonometri. Segitiga ABC dan segitiga PQR di atas merupakan segitiga sebangun, sehingga perbandingan tiap sisinya sama, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini sudut A bersesuaian dengan sudut P, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, dan sudut C bersesuaian dengan sudut R. Sehingga, jika AB dibandingkan dengan AC, hasilnya akan sama dengan perbandingan sisi PQ dan PR. Kemudian, ketika kita membandingkan sisi BC dengan AC, hasilnya akan sama dengan perbandingan sisi QR dengan PR. Dan yang terakhir, perbandingan sisi AB dengan BC akan sama dengan perbandingan sisi PQ dengan QR. Jika dibuat menjadi bentuk umum, perbandingan sisi-sisi pada kedua segitiga tadi dilihat dari sudut theta adalah sebagai berikut. Sin theta diartikan sebagai perbandingan sisi depan dengan sisi miring dari sudut theta. Sehingga dari segitiga tadi, sin theta adalah AB per AC atau PQ per PL. Yang kedua yaitu cosinus theta. Cosinus theta diartikan sebagai perbandingan sisi samping dengan sisi miring, atau sisi BC dengan sisi AC. Di sini mohon maaf ada kesalahan penulisan ya. Selanjutnya yaitu perbandingan tangan. Tangan theta merupakan perbandingan sisi depan dengan sisi samping dari theta, atau dari segitiga sebelumnya, maka membandingkan sisi AB dengan sisi BC. Selain ketiga perbandingan sisi tadi, terdapat 3 perbandingan lagi. Yang pertama yaitu kosekan. Kosekan theta merupakan kebalikan dari sin theta, sehingga kosekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi depan. Yang kedua yaitu sekant theta. Sekant theta merupakan kebalikan dari cosinus theta,
Artinya dia membandingkan sisi miring dengan sisi samping. Dan yang terakhir yaitu kotangan teta. Kotangan teta merupakan kebalikan dari tangan teta. Artinya dia membandingkan sisi samping dengan sisi depan. Untuk selanjutnya, di sini terdapat tabel perbandingan trigonometri sinus kosinus tangan untuk sudut-sudut istimewa. Selanjutnya, yaitu sudut berelasi. Pada kuadran 1 dapat diketahui sebelumnya mohon maaf, di sini segitiganya itu ada di kuadran 2 dan salah gambar. Seharusnya ini ada di kuadran 1 ya, di sini. Dan ininya bukan 180 derajat yang kita. Maka X, Y akan bernilai positif. Dan K juga akan bernilai positif. Di mana K ini merupakan jarak suatu titik menuju titik pusat. Dengan demikian, semua perbandingan trigonometrinya akan selalu bernilai positif. Dalam arti lain, sudut-sudut pada kuadran 1, yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat, memiliki nilai perbandingan trigonometri yang positif. Selanjutnya, kita beranjak pada kuadran 2. Pada kuadran 2 diketahui bahwasannya X ini bernilai negatif, sedangkan Y dan K akan bernilai positif. Sehingga ketika dicari perbandingan trigonometrinya, hanya nilai sinuslah yang positif, karena membandingkan sisi depan dan sisi miring, yaitu Y dibanding dengan K. Dengan demikian, sudut-sudut pada kuadran 2, yaitu dari 90 derajat sampai 180 derajat, memiliki nilai perbandingan trigonometri yang positif hanya pada sinus. Baik, selanjutnya pada kuadran 3. Pada kuadran 3 kita ketahui bersama bahwasanya X di sini negatif dan Y bernilai negatif juga. Sedangkan K akan selalu positif. Sehingga ketika kita membandingkan trigonometrinya, hanya nilai tanganlah yang bersifat positif, di mana membandingkan Y dengan X. Dengan demikian, sudut-sudut pada kuadran 3, yaitu dari 180 derajat sampai 270 derajat, memiliki nilai perbandingan trigonometri yang positif itu hanya pada tangan. Selanjutnya yaitu pada kuadran 4. Pada kuadran 4, kita ketahui bahwasannya yang bernilai negatif itu hanya Y. Sehingga ketika membandingkan kosinus, itulah yang bernilai positif, yaitu ketika kita membandingkan X dengan K. Dengan demikian, sudut-sudut pada kuadran 4, yaitu dari sudut 270 derajat sampai 360 derajat, memiliki nilai perbandingan trigonometri yang positif hanya pada kosinus. Berikut ditampilkan tabel untuk kesimpulan sudut berelasi. Di sini ada kuadran 1 di mana sin, cos, dan tan-nya semua bernilai positif. Pada kuadran 2 yang bernilai positif yaitu hanya sinus. Di sini terdapat rumus yang kita acukan kepada sumbu horizontal atau sumbu X. Ada pula yang menggunakan patokan terhadap sumbu Y, namun tidak dibahas di sini agar tidak terlalu banyak. Mungkin teman-teman bisa membaca dalam referensi lain. Selanjutnya pada kuadran 3 yang bernilai positif yaitu hanya perbandingan tangan. Dan pada kuadran 4 yang bernilai positif hanya kosinus. Selanjutnya yaitu koordinat polar atau kutub. Koordinat polar adalah suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dan sudut yang sudah ditetapkan. Jika pada koordinat kartesius suatu titik diposisikan dengan X, Y, maka dalam koordinat polar atau koordinat kutub dituliskan dengan R, theta, di mana R adalah jarak suatu titik terhadap pusat sumbu O atau 0,0 dan theta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dan garis dari pusat sumbu O ke titik X, Y tadi. Kita coba mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar. Pada gambar di samping ini, terdapat koordinat kartesius dan koordinat polar.
pada koordinat kartesius di sini ada x, y dan di sini ada theta. Pada koordinat polar di sini ada r, theta, di mana r adalah jarak dari sini menuju titik pusat 0. Dan tetanya adalah sudut yang dibentuk dari antara sumbu x positif yang sini dengan garis ini. Untuk mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar, jika diketahui x, y, maka kita menggunakan hukum Pythagoras, sehingga r adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian untuk tetanya, kita ketahui dari perbandingan y dengan x, dimana jika kita lihat dari sudut theta di sini, y banding x adalah depan banding samping atau tangan theta. Contohnya, diketahui titik 3,3 akar 3 akan kita ubah menjadi koordinat polar. Untuk mencari r-nya, maka kita kuadratkan x dan y-nya. 3 kuadrat adalah merupakan x kuadrat. Y kuadratnya yaitu 3 akar 3 kuadrat, sehingga dihasilkan r-nya 6. Dan untuk tetanya, kita cari dari tangannya, yaitu y per x. 3 akar 3 dibagi 3 hasilnya adalah 3, di mana sudut yang memiliki tangan akar 3 adalah sudut 60 derajat. Sehingga jika ditulis dalam koordinat polar, maka penulisannya adalah 6,60 derajat. Selanjutnya, cara mengubah koordinat polar ke koordinat kartesius. Jika diketahui koordinat polarnya itu r, theta, maka ketika kita akan mencari x-nya yaitu r cos theta, dan untuk mencari y-nya adalah r sin theta. Contohnya, jika diketahui titik 2,60 derajat, maka x-nya adalah r cosinus theta dengan r-nya 2 dan cosinus dari 60 derajat adalah setengah, maka dihasilkan x-nya 1. Dan untuk y-nya r sin theta, di mana r adalah 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, maka y-nya adalah akar 3. Sehingga jika ditulis dalam koordinat kartesius adalah 1, akar 3. Materi selanjutnya yaitu aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga dalam trigonometri. Yang pertama yaitu aturan sinus. Terdapat segitiga ABC dengan sisi A, sisi B, dan sisi C, di mana jika ditarik garis dari sudut A yaitu titik L, dari sudut B yaitu titik M, dan sudut C yaitu K, maka perhatikan segitiga AKC. Sin A sama dengan CK per AC. AC merupakan sisi B, maka CK per B. CK sama dengan B sin A, anggap persamaan 1. Perhatikan segitiga BKC. Sin B sama dengan CK per BC sama dengan CK per A, karena BC merupakan sisi A, maka CK sama dengan A sin B, anggap persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 didapat B sin A sama dengan A sin B, maka A per sin A sama dengan B per sin B, persamaan 3. Perhatikan segitiga BLA. Sin B sama dengan AL per AB sama dengan AL per AC, karena AB merupakan sisi C. AL sama dengan C sin B, anggap persamaan 4. Perhatikan segitiga CLA pula. Sin C sama dengan AL per AC sama dengan AL per B, karena AC merupakan sisi B, maka AL sama dengan B sin C, persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5, C sin B sama dengan B sin C, maka B per sin B sama dengan C per sin C, persamaan 6. Dari persamaan 3 dan 6 dapat disimpulkan bahwa aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contoh soal. Pada segitiga ABC, B sama dengan 12, sudut B sama dengan 30 derajat, sudut C sama dengan 60 derajat. Hitunglah C. Jawab. B per sin B sama dengan C per sin C, maka C sama dengan
B kali sin C per sin B, di mana B itu 12, sin C adalah 60 derajat, per sin B yaitu 30, maka 12 sin dari 60 yaitu akar 3 per 2, dan sin dari 30 yaitu setengah, maka hasilnya yaitu 12 kali akar 3 per 2 dibagi 1 per 2, maka hasilnya 12 akar 3. Selanjutnya yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus yaitu sebuah aturan trigonometri yang menghubungkan fungsi kosinus dengan sisi-sisi pada segitiga. Perhatikan segitiga ABC di samping. Dari segitiga ABC, jika ditarik garis dari titik C yang tegak lurus dengan AB, sehingga didapat segitiga DBC yang merupakan segitiga siku-siku. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita dapat menentukan rumus dasar aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Anggap persamaan 1. Di lain pihak, sin A sama dengan CD per AC. CD sama dengan AC sin A. Persamaan 2. Lalu cos A sama dengan AD per AC, sehingga AD sama dengan AC cos A. Persamaan 3. Dari persamaan 1, 2, dan 3 dapat kita satukan, yaitu A kuadrat BD bisa kita ganti dengan C min AD, maka C min AD kuadrat ditambah CD. Lalu AD dengan CD bisa kita ganti dengan persamaan 2 dan 3, yaitu AC sin A dan AC cos A. Maka A kuadrat sama dengan C dikurangi AC cos A kuadrat ditambah AC sin A kuadrat. AC merupakan sisi B, maka AC kita ganti dengan B, yaitu A kuadrat sama dengan C dikurangi B cos A kuadrat ditambah B sin A kuadrat. Lalu kita operasikan, maka A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat sin kuadrat A. Dari B kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat sin kuadrat A, maka B dapat kita keluarkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi 2BC cos A ditambah B kuadrat dikali cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, di mana cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi 2BC cos A ditambah B kuadrat. B kuadrat bisa kita pindahkan ke depan, maka hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A, sehingga berlaku pula untuk sisi B dan sisi C. Contoh, diketahui segitiga ABC di mana panjang AB sama dengan 8 cm, AC sama dengan 5 cm, sudut A sama dengan 60 derajat. Hitunglah panjang BC. Segitiga ABC, panjang AB 8, panjang AC 5. Ditanyakan panjang BC. Dengan menggunakan rumus kosinus, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A, di mana sisi B 5 dan sisi C 8, maka 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 8 cos 60. A kuadrat sama dengan 25 ditambah 64 dikurangi 80 kali 1 per 2. A kuadrat sama dengan 89 dikurangi 40. A kuadrat sama dengan 49, maka A sama dengan 7 cm. Selanjutnya yaitu luas segitiga dalam trigonometri.
Yang pertama, luas segitiga jika diketahui alas dan tinggi, maka luas segitiganya yaitu setengah alas kali tinggi. Yang kedua, jika diketahui dua sisi satu sudut, misal yang diketahuinya sisi A dan sisi B, serta sudut C, maka luasnya yaitu setengah kali AB kali sin C, di mana sin C adalah sudut yang diapit oleh dua sisi. Yang ketiga yaitu jika diketahui tiga sudut satu sisi, sudut A, sudut B, sudut C. Misal yang diketahui yaitu sisi A, maka luasnya yaitu A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 kali sin A. Yang keempat, jika segitiga sembarang dan diketahui semua sisi, maka luasnya akar S kali S min A kali S min B kali S min C, di mana S adalah setengah dari keliling segitiga. Yang kelima yaitu segi N, di mana N lebih dari sama dengan 3 dan beraturan, maka luasnya N kali setengah R kuadrat sin theta. Selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Identitas trigonometri sangat berdasar pada teorema Pythagoras yang sebelumnya pasti telah dipelajari. Untuk menemukan identitas trigonometri, maka akan diberikan sebuah masalah. Misalkan jika diketahui sebuah segitiga ABC siku-siku seperti gambar di bawah ini, kita perhatikan dari titik A ke titik B diberi nama garis A, di mana A ini merupakan sisi samping. Kemudian dari titik B ke titik C diberi nama garis B, di mana B ini merupakan sisi depan, dan dari titik A ke titik C diberi nama garis C, di mana C ini merupakan sisi miring. Maka pada segitiga tersebut diketahui bahwa sin theta sama dengan B per C, cos theta sama dengan A per C, dan tan theta sama dengan B per A. Kemudian kosekan ini kebalikan dari sin, maka kosekan theta sama dengan C per B. Sekan kebalikan dari cos, maka sekan theta sama dengan C per A. Dan kotangen merupakan kebalikan dari tan, maka kotangen theta sama dengan A per B. Selain itu, diketahui pula bahwa dalam teorema Pythagoras dirumuskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk membentuk identitas trigonometri, maka dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membagi teorema Pythagoras dengan C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi C kuadrat, maka C kuadrat per C kuadrat sama dengan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat, maka diperoleh 1 sama dengan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat. Kita perhatikan ini bahwa A merupakan sisi samping dan C merupakan sisi miring, maka sisi samping dibagi sisi miring ini merupakan nilai dari cos, dan B per C, di mana B ini merupakan sisi depan dan C merupakan sisi miring, maka sisi depan dibagi sisi miring merupakan nilai dari sin. Maka dapat diketahui bahwa
bahwa didapat 1 sama dengan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Rumus ini sama juga dengan cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta, dan sama juga dengan sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Kemudian cara yang kedua, membagi teorema Pythagoras dengan A kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi A kuadrat. Maka C kuadrat per A kuadrat sama dengan A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat. Maka didapat C kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat. Kita lihat C per A, di mana C ini merupakan sisi miring dan A merupakan sisi samping. Maka sisi miring dibagi sisi samping merupakan nilai dari sekan. Dan B per A, di mana B ini merupakan sisi depan dan A merupakan sisi samping. Maka sisi depan dibagi sisi samping merupakan nilai dari tangen. Maka dapat disimpulkan bahwa sekan kuadrat theta sama dengan 1 ditambah tan kuadrat theta. Sama juga dengan rumus 1 sama dengan sekan kuadrat theta dikurangi tan kuadrat theta. Dan juga sama dengan rumus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta dikurangi 1. Kemudian cara yang terakhir yaitu membagi teorema Pythagoras dengan B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi B kuadrat. Maka C kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat diperoleh dengan C kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat ditambah 1. Kita lihat C per B. C merupakan sisi miring dan B merupakan sisi depan. Maka sisi miring dibagi sisi depan merupakan nilai dari kosekan. Dan kita lihat A per B, di mana A merupakan sisi samping dan B merupakan sisi depan. Maka sisi samping dibagi sisi depan merupakan nilai dari kotangen. Kemudian kita simpulkan bahwa kosekan kuadrat theta sama dengan kotangen kuadrat theta ditambah 1. Sama juga dengan rumus 1 sama dengan kotangen kuadrat theta dikurangi kosekan kuadrat theta. Dan sama juga dengan rumus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta dikurangi 1. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.